Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Ruhyat Simbolon, NPM 102190028. Dan teman saya yang bernama Jajang Ana, NPM 102190027. Di sini kami akan mempresentasikan catatan atas laporan keuangan. Selamat menyaksikan. Catatan atas laporan keuangan, yang disingkat CALK, adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan harus dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang berbagai informasi yang bisa mempermudah pemakai untuk memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Hal ini dikarenakan laporan keuangan menyajikan tentang berbagai informasi yang sangat rentan terhadap terjadinya suatu kesalahpahaman dari para pemakainya. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena persepsi yang berbeda dari para pemakai atau pembaca dalam memahami isi dari laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu bagian penjelas secara umum dan referensi ke dalam berbagai pos laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kesalahpahaman atas laporan keuangan. Pengertian catatan atas laporan keuangan menurut ahli. 1. Menurut Rudianto, catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan akuntansi tersebut. Menurut IAI dalam PSAK nomor 1, catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah jika disajikan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. CALK memberikan penjelasan atau rincian dari berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi tentang berbagai pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Menurut Raja Adri Satriawan, catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian menurut Dwi Martani dan kawan-kawan, catatan atas laporan keuangan adalah pengungkapan, disclosure, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan, dari berbagai akun yang dilaporkan atau peristiwa yang dihadapi peristiwa, yang dapat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Sehingga seringkali ditekankan bahwa CALK adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Topik berikutnya adalah fungsi catatan atas laporan keuangan. 1. Untuk menyajikan informasi tentang metode atau landasan dasar apa yang dipakai dalam melakukan perhitungan atau penyusunan laporan keuangan. 2. Menyajikan informasi umum tentang gambaran umum perusahaan. 3. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro dan kebijakan fiskalnya. 4. Menyajikan suatu ikhtisar terhadap sukses tidaknya target keuangan dari perusahaan selama periode tertentu. 5. Memberikan informasi tentang kendala dan permasalahan yang terjadi pada saat mencapai tujuan atau target perusahaan. 6. Menjelaskan atau menjabarkan berbagai pos yang disajikan dalam laporan keuangan secara rinci. Untuk materi selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis catatan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Jenis-jenis catatan yang pada umumnya dimasukkan dalam CALK oleh manajemen sebagai pendukung atas laporan keuangan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang kedua, informasi untuk menjelaskan jumlah saldo yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga, informasi yang berhubungan dengan berbagai hal yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, informasi tambahan yang diberikan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Board untuk dapat memenuhi prinsip akuntansi pengungkapan penuh. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa catatan tersebut satu persatu. Yang pertama, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Contoh dari kebijakan akuntansi yang signifikan ini antara lain yang pertama, kebijakan mengenai anak perusahaan yang dimasukkan ke dalam laporan konsolidasi. Yang kedua, metode penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, metode untuk penilaian persediaan. Yang keempat, implementasi perubahan metode akuntansi. Dan yang terakhir, cara pengakuan pendapatan khusus. Yang kedua, informasi penjelas jumlah saldo laporan keuangan.
CALK juga dapat berfungsi untuk memberikan informasi penjelas dalam saldo laporan keuangan, antara lain untuk bisa menyusun laporan keuangan yang cukup singkat supaya bisa dimengerti tapi cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengguna. Maka dibutuhkan suatu catatan tambahan. Yang kedua, catatan tersebut berfungsi untuk menjelaskan jumlah saldo-saldo yang ada dalam laporan keuangan. Yang ketiga, catatan tentang pajak penghasilan yang mengidentifikasikan atau menjelaskan berbagai hal yang menyebabkan perbedaan antara catatan berdasarkan akuntansi keuangan perusahaan dengan akuntansi pajak. Penelusuran pada catatan tambahan tersebut akan mengungkapkan atau menjelaskan informasi yang menjadi tolak ukur atau mendasari jumlah saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, informasi yang tidak ada di dalam laporan keuangan. Semua unsur yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria pengakuan. Bahkan, walaupun tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan, informasi yang berkaitan dengan unsur tersebut mungkin relevan bagi para pengguna. Yang terakhir adalah informasi tambahan. Informasi yang ada di dalam catatan tersebut penting bagi para pengguna, dan informasi tersebut tidak tercakup dalam pendapat auditor. Catatan yang tidak tercakup dalam pendapat auditor diberi tanda tidak diaudit. Kategori lainnya dari informasi tambahan yaitu informasi segmen bisnis. Bagi perusahaan dengan operasi yang terbesar secara geografis, informasi segmen akan menjelaskan hasil untuk segmen geografis yang terpisah. Topik selanjutnya mengenai format atau isi catatan atas laporan keuangan. Pada umumnya, catatan atas laporan keuangan ini dibuat setelah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, yaitu dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada gambaran umum suatu entitas. Yang kedua, landasan atau dasar apa yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diaplikasikan. Yang ketiga, informasi tambahan untuk setiap pos yang terdapat pada laporan keuangan sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian setiap pos. Dan yang terakhir, pengungkapan lainnya, antara lain seperti informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dan diinformasikan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, namun informasi tersebut sesuai dan relevan untuk bisa memahami laporan keuangan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu urutan yang disajikan dalam CALK tersebut. Yang pertama, gambaran umum. Yang gambaran umum terdiri dari pendirian suatu entitas, seperti kapan didirikannya, akte pendirian, riwayat, aktivitas usaha, kedudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penawaran umum saham, seperti tanggal mulai berlakunya penawaran, nomor penawaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan, mulai dari nama jabatan, peran direksi, jumlah karyawan. Yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan terdapat yang pertama, pernyataan kepatuhan terhadap standar akuntansi Indonesia. Kedua, dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan. Yang ketiga, perubahan atas pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan. Dan yang ketiga adalah pengungkapan atas setiap pos laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva sendiri terdiri dari dua. Yang pertama ada aktiva lancar dan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kewajiban lancar seperti utang usaha, utang gaji, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kewajiban jangka panjang seperti utang obligasi, utang hipotek, dan obligasi konvensi. Yang ketiga ada modal. Modal sendiri terdiri dari modal disetor, modal saham, selisih transaksi yang dilakukan dengan pihak non-pengendali, saldo laba, dan yang terakhir adalah pendapatan komprehensif lainnya. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan sendiri terbagi menjadi pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, dividen, bunga, royalti, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah beban. Beban sendiri terbagi menjadi satu, beban harga pokok penjualan, beban pemasaran, beban angkut, beban tenaga kerja, beban sewa, dan beban lainnya. Untuk selanjutnya adalah pengungkapan lainnya yang terdiri dari pajak penghasilan, penurunan nilai aktiva non-keuangan, bagian partisipasi dalam ventura bersama, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing, serta operasi yang dihentikan. Demikian presentasi mengenai catatan atas laporan keuangan dari kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan informasi tambahan bagi kita semua.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.